Pace bene, masih di mea culpa. Saya mendapat satu berita dari Catholic News Agency. Sekumpulan biarawati, suster, dikeluarkan dari biaranya, dipaksa keluar dari biaranya untuk kemudian diinvestigasi oleh pemerintah. Mereka ditanyai oleh banyak hal. Sebagaimana kita tahu, kekatolikan di Cina tidak berjalan sebagaimana umumnya di negara lain, seperti misalnya di negara kita. Pemerintah memberikan pengaruh yang sangat besar, kontrol yang sangat ketat terhadap kekatolikan, termasuk dalam hubungan dengan komunitas para suster ini. Sampai-sampai dipasanglah CCTV di biara ini untuk memata-matai aktivitas dari para suster ini. Siapa yang berkunjung, siapa yang menemui kunjungan itu, yang bertamu di sana, dan siapa yang menerima tamu, apa yang mereka bicarakan dalam radar pemerintah. Berita ini bisa kita dalami di Catholic News Agency. Saya mau mengaitkan informasi ini tentang apa yang tertulis dalam surat Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu diuji dengan berbagai godaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan apapun juga. Bacaan ini saya ambil dari bacaan untuk suatu ibadat sore dalam ofisi dalam gereja Katolik. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu diuji dengan berbagai godaan. Tentu butuh discernment, pembedaan roh di dalam hati, supaya sanggup melihat sebagai sebuah kebahagiaan ketika kita mendapatkan cobaan, godaan. Cobaan itu salah satu juga bentuk dari godaan yang menggoda kita untuk tidak setia pada iman. Godaan ini bisa saja dalam rupa yang menggembirakan, menyenangkan tubuh kita, tapi bisa juga yang sangat mengganggu, menggoda kita untuk terlepas, untuk tidak setia pada iman. Dalam situasi para suster tadi, mereka dipersulit untuk menjalani panggilannya, tapi toh mereka tetap setia dalam panggilannya, dan kita doakan mereka juga tetap setia pada panggilan itu. Dikatakan lagi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Para sahabat, kemarin saya membuat materi soal hubungan gereja dengan komunitas LGBT. Ada yang menuduh gereja Katolik mendukung perkawinan sesama jenis ini, tuduhan yang justru berasal dari sahabat yang Protestan. Dan saya mencoba menunjukkan data, ternyata ada gereja Protestan yang pro-LGBT. Dan mulai konflik, dan orang berkata, oh tidak ada nilai rohani dari materi ini. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu mempermalukan dirimu. Tidak, kita sedang mempermalukan diri sendiri dengan melihat kenyataan bahwa ada cobaan yang justru ada di dalam diri kita sendiri. Kita mengklaim diri sebagai Kristen, tetapi toh kita sendiri yang mengkhianati kekristenan kita. Saya tidak bermaksud menyatakan ini untuk orang tertentu. Kalimat ini juga berlaku untukku, berlaku untuk orang-orang yang menyadari bahwa ternyata menjadi Kristen menuntut integritas, bahwa di dalam ujian toh kita dituntut untuk setia dalam iman, tidak berpaling karena ada godaan yang menyenangkan atau yang menyakitkan. Ketahuilah bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Kalau ada ujian dan kita memilih untuk bertahan, kita belajar untuk tekun. Tekun itu berkanjang menunjukkan kemampuan kita untuk memegang komitmen sekalipun ada kesulitan. Biarlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Kalau ada ketekunan, ada buahnya. Kita berbuah kalau kita tetap bertahan setia pada pilihan yang kita buat. Saya memilih menjadi Kristen. Ternyata saya melihat
Di dalam tubuh kekristenan ada kecurangan-kecurangan, ada kegagalan-kegagalan. Oh, pastorku ada yang gagal. Teman segerejaku ada yang berlaku curang, ada kejahatan yang dia lakukan. Lalu apa yang harus kulakukan? Bertekun menjadi Kristen. Bukan malah lari, bukan malah memisahkan diri, meninggalkan itu dan merasa diri bisa membentuk sesuatu yang lebih suci. Tetapi kita lebih memilih untuk tekun membentuk yang baik di rumah kita ini, dan ketekunan itu akan memberikan buah yang matang. Untuk apa buah yang matang itu? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, sebagaimana Kristus adalah sempurna. Kita tahu doa Yesus itu, Bapa, sekiranya boleh, biarlah piala ini lalu, namun bukanlah kehendakku, kehendakmu terjadi. Kemanusiaan Yesus berbicara ketika ia tahu bahwa ia akan dihukum mati. Dia mengalami kegoyahan juga. Tetapi dia sanggup berkata, sekiranya boleh, biarlah piala ini berlalu, namun bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Kekuatan semacam ini, keteguhan dan ketekunan menjalani panggilan semacam ini yang kita butuhkan juga dalam gereja kita yang satu, yang kudus, yang apostolik ini. Maka kalau ada godaan, entah itu cobaan atau kenyamanan-kenyamanan, kita bukan malah berpaling dari gereja ini, tetapi memilih untuk bertekun dalam segala kebaikan dan ketidaksempurnaannya. Dan dalam proses itulah kita menuju ke kesempurnaan kita menjadi Kristen. Dan dalam keadaan sempurna semacam itu, karena kita mengejar apa yang ditentukan oleh Kristus sebagai standar, sebagaimana dirinya sendiri sudah mempraktekkan, kita akan terpenuhi dalam banyak hal. Tidak ada kekurangan apapun juga, katanya dalam ayat keempat dalam Yakobus 1 ini. Maka semoga dalam cobaan yang kita hadapi, kita semakin kuat. Dikatakan di sini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu diuji dengan berbagai godaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu diuji dalam berbagai godaan. Semoga kita sanggup. Dan pace e bene.